Oke, sebelumnya saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, yang offline. Oke, ini tentang ASKEP, manajemen asuhan kebidanan. Sebelumnya udah pernah mendengar belum tentang mata kuliah atau mungkin manajemen asuhan kehamilan atau kebidanan? Pernah dengar tidak? Sudah pernah dengar atau belum pernah? Belum, Bu. Belum. Oke. Saya share dulu ya. Share dulu. Ini. Oke, bisa terbaca dan terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Ini adalah manajemen kebidanan dan manajemen Varney atau bisa disebut dengan manajemen asuhan kebidanan ya. Apa sih sebenarnya manajemen asuhan kebidanan dan manajemen Varney? Mungkin kemarin Bu Anggra, Bu Palupi sudah sempat memberikan materi tentang pemeriksaan fisik ya, atau pemeriksaan ibu hamil seperti itu ya, kunjungan ibu hamil, kunjungan ulang, kunjungan awal seperti itu, kunjungan awal, kunjungan ulang seperti itu. Nah kemudian setelah itu kan dilakukan pemeriksaan. Nah hasil pemeriksaan itu harus dicatat. Nah dicatat atau bisa disebut dalam pendokumentasian kebidanan ya. Nah dicatat dalam bentuk apa? Biasanya dicatat dalam bentuk, kalau di rumah sakit kan ada buku rekam medis seperti itu ya. Kemudian juga bermacam-macam, ada buku KIA seperti itu. Buku KIA itu adalah catatan yang dibawa oleh pasien saat berkunjung ya. Jadi intinya saat ibu hamil berkunjung untuk periksa harus dibawa catatan buku KIA-nya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan riwayat kehamilannya. Nah, jadi bisa dilihat di situ sudah ANC berapa kali, berapa banyak, keluarnya apa aja, kemudian perkembangannya seperti apa, kemudian obat-obat yang didapatkan itu apa saja, seperti itu. Nah, itu adalah dokumentasi yang dibawa oleh ibu hamil. Nah, tapi di situ bidan juga memiliki dokumentasi ya, jadi juga mencatat hasil pemeriksaan pada pasien. Nah, biasanya kalau di dalam pelayanan itu cukup singkat sekali ya, ada 2 bisa rekam medis seperti itu kalau di rumah sakit. Nah, catatannya itu biasanya kesimpulannya disebut dengan swab. Nah, hanya swab aja. Nah, tapi kalau kita secara menyeluruh ya karena kita di pendidikan, jadi nanti di situ ada manajemen kebidanan atau yang disebut manajemen warna itu mencakup semuanya. Jadi pemeriksaan fisik, misalkan pemeriksaan dari ibu hamil itu ada data subjektif dan data objektif seperti itu. Jadi nanti data subjektifnya apa, data objektifnya apa, terus kemudian setelah didapatkan data subjektif dan objektif itu dilakukan pemeriksaan apa. Nah, itu namanya ada 7 langkah manajemen Varney seperti itu. Jadi intinya manajemen kebidanan adalah catatan kita atau catatan seorang bidan terhadap hasil pemeriksaan seperti itu. Nah, nanti kalau kita di dalam pendidikan seperti apa? Ya bentuknya format asuhan kebidanan seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu tentang manajemen kebidanan dan manajemen Varney. Nah, kira-kira di sini ada konsep dan prinsip ya seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud adalah ya konsep manajemen. Nah, dikatakan manajemen, kira-kira tahu nggak yang disebut manajemen itu apa? Kira-kira sebelum kita membaca ini gambarannya sendiri aja yang dikatakan manajemen itu apa? Pernah mendengar tuh tentunya manajemen. Nah, kira-kira pengertian secara diri sendiri dulu, mungkin sebelum membaca ini, kira-kira punya pendapat nggak manajemen itu apa? Menurut bahasa sendiri, coba kira-kira. Ada yang mau berpendapat? Ayo, siapa yang mau berpendapat di sini? Apa kira-kira manajemen itu? Nggak perlu takut. Intinya diungkapkan saja. Selalu nggak apa-apa karena masih di awal ya, masih nah, ada manajemen itu apa. Nah, kemudian nanti oh pengertian saya ternyata sudah benar. Oh, saya sudah tahu gitu. Oh, masih salah gitu. Nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau mengungkapkan apa yang disebut manajemen itu?
Apa? Mana tadi ada suara kok hilang? Ayo, sedikit saja. Enggak. Manajemen itu merupakan suatu Mbak Yuniarti ini ya? Iya. Apa tadi? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mau menambahkan siapa? Manajemen menurut saya itu suatu proses perencanaan di mana nanti kita akan menyusun rencana yang akan kita akan tuangkan di lapangan. Oke, ada lagi? Atau sudah cukup? Ada yang mau berpendapat lagi? Cukup? Pastinya ada, cuman malu, gitu ya. Oke, tadi ada 2 pendapat ya, kita apresiasi ya, sangat bagus sekali pendapatnya tentang manajemen itu sudah benar ya tentang manajemen. Jadi manajemen itu intinya sebelum kita membahas ini, manajemen itu mengatur, gitu ya. Mengatur apa yang diatur, segala sesuatu yang belum terjadi. Jadi mengatur, direncanakan gitu ya. Jadi kita mengatur itu sesuatu yang belum terjadi nanti gitu ya. Jadi kita mengaturnya itu untuk nanti, untuk ke depan. Itu namanya manajemen itu atau mengatur gitu. Contohnya gini, besok saya mau kemana gitu ya. Besok saya agendanya apa, kan belum dilewati, belum terjadi, masih besok. Oh besok saya hari Minggu, saya mungkin pagi mau apa kayak gitu ya. Mungkin kalau yang bagi Nasrani mungkin pagi ke gereja. Nah setelah ke gereja saya mau apa gitu. Jadi diatur gitu. Jadi intinya artinya kalau kita berhadapan dengan pasien, jadi yang dikaitkan manajemen di sini adalah kan pasien datang ke kita gitu. Pasien datang kan pasti ada keluhan gitu. Keluhannya apa? Ditanya keluhannya, ada data subjektif. Ibu mengatakan keluhannya apa? Nah, kita harus melihat keluhannya ibu itu mulai kapan. Udah diobati belum? Udah dapat obat belum? Seperti itu. Terus kemudian berapa lama mengalami. Nah, setelah dari keluhan itu dicocokkan dengan data hasil pemeriksaan kita. Kalau ibunya bilangnya pusing, kayak gitu. Nah, kira-kira apa? Misalkan dikaitkan, misalkan dengan keluhannya, pemeriksaan fisiknya. Kemudian kalau kurang menunjang lagi harus ada pemeriksaan lab seperti itu. Misalkan, contohnya ibu mengatakan terlambat haid, gitu. Ibu mengatakan terlambat haid seperti itu. Ya, terlambat haid. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau ibu terlambat haid? Apakah kita tiba-tiba mendiagnosa ibu itu hamil kayak gitu? Kan pasti ditanya terlambat haid, kapan berhubungan gitu. Kalau nggak berhubungan ya nggak mungkin. Gitu. Kalau kapan berhubungan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi kemudian untuk menegakkan mungkin ini hamil ya. Nah, untuk menegakkan semua itu berarti apa? Dilakukan pemeriksaan palpasi misalkan, palpasi ada pembesaran uterus. Mungkin kalau masih awal belum bisa ya, belum ada tanda-tanda yang terlihat seperti itu. Nah, salah satunya untuk menegakkan diagnosa dilakukan pemeriksaan urin. Nah, itu adalah rencananya. Berarti kalau ibu datang dengan terlambat haid, berarti saya harus apain gitu. Berarti saya harus melakukan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa, saya harus melakukan apa? Harus melakukan pemeriksaan penunjang, salah satunya pemeriksaan urin, supaya memastikan bahwa ibu itu hamil. Nah, setelah ibu itu hamil, nah itu kan data sudah didapatkan, data dari data subjektif, data objektif didapatkan, baru kita melakukan diagnosa. Ternyata dari data subjektif dan objektif tadi, didapatkan ibunya hamil. Nah, kemudian kita merencanakan dengan ibunya yang hamil tuh rencananya akan saya apakan gitu. Ibu ini mau saya apakan gitu kan diperiksa, harus ada kunjungan ulang, diedukasi, dikonseling seperti itu. Nah, kemudian rencananya itu harus tidak boleh hanya asal rencana, tapi harus ada rasional atau alasannya. Alasannya apa gitu. Kemudian kapan dilakukan? Asal dilakukan dievaluasi. Evaluasinya itu apa? Hasil pemeriksaan dan hasil penata laksanaan kita itu seperti apa, kan begitu ya. Nah, jadi intinya begitu. Manajemen itu adalah mengatur apa yang diatur. Nah, karena kita berhadapan pasien ya diatur ya pelayanan kita pada pasien. Ya, sekarang kita kembali ke konsep manajemen. Jadi manajemen adalah mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan dan kemudian menyelesaikannya.
Dengan kata lain, manajemen menentukan tujuannya dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang hendak dituju dan mencapainya. Menurut Munijaya 1999, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip manajemen, ada efisiensi, ada efektivitas, ada rasional. Yang dimaksud efisiensi adalah bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sedikit mungkin. Dan efektivitas, seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Dan rasional dalam mengambil keputusan, keputusan merupakan suatu pilihan dari 2 atau lebih tindakan. Pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perkembangan suatu kegiatan. Jadi dengan manajemen itu kita lebih efektif dan lebih efisien, seperti itu harapannya ya. Nah, kemudian tadi pengertian manajemen, sekarang kita masuk ke pengertian manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi memecahkan masalah. Tadi itu tadi contohnya ibu datang dengan keluhan, nah kemudian di anamnesa didapatkan data subjektif, objektif. Nah, itu kan ada suatu permasalahan ya yang dihadapi ya, kehamilan. Sebenarnya kehamilan bukan merupakan suatu masalah ya. Cuma di situ jika ada keluhan, nah baru terjadi masalah. Nah, dari keluhan-keluhan yang dihadapi itu kita merencanakan tindakan apa yang akan kita berikan. Makanya di situ manajemen kebidanan itu juga merupakan alat memecahkan masalah pada pasien gitu. Nah, kemudian langkah-langkah manajemen kebidanan. Nah, penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Proses manajemen kebidanan ditulis oleh Varney berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nursing Midway, yang pada dasar pemikirannya sama dengan proses manajemen menurut Varney. Nah, jadi dikenal dengan kalau bidan manajemen Varney ya. Kita harus kenal ya, manajemen kebidanan Varney itu milik kita, seperti itu. Nah, kalau ada 7 langkah, nah di sini manajemen Varney itu ada 7 langkah. Yang pertama kita ingat ya, langkah pertama yaitu pengumpulan data dasar. Yang kedua adalah interpretasi data. Yang ketiga adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang langkah keempat adalah mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Yang kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Keenam, melaksanakan perencanaan, dan ketujuh adalah evaluasi hasil tindakan. Jadi manajemen Varney itu ada 7 langkah. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Pertama itu pengumpulan data dasar. Apa sih pengumpulan data dasarnya? Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap, yaitu riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisik sesuai kebutuhannya, meninjau catatan terbaru atau sebelumnya, meninjau data lab dan membandingkan dari hasil studi. Bila klien mengalami komplikasi, konsultasikan dalam manajemen kolaborasi bidan. Nah, jadi pengumpulan data dasar ini kita kenal ada data subjektif dan data objektif. Kita ingat data subjektif adalah apa? Data subjektif itu apa? Data yang kita dapat dari apa? Anamnesa dan data dari anamnesa. Anamnesa. Sedangkan data objektif apa? Data objektif. Hasil pemeriksaan. Data hasil pemeriksaan. Kita dapat dari hasil pemeriksaan. Nah, itu tadi dikumpulkan ya. Nah, dari data subjektif itu nanti ada formatnya, nanti ada bentuk formatnya. Melalui anamnesa, riwayat identitas, semuanya kita tanyakan pada pasien. Nah, kemudian yang kedua, interpretasi data. Nah, dari data tadi, data subjektif dan data objektif yang sudah kita kumpulkan, kemudian diinterpretasi. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasi, kemudian ditemukan masalah dan diagnosa. Di data subjektif objektif itu tadi kita bisa mendiagnosa apa? Oh, ibunya ternyata keluhannya mual muntah. Ternyata dari data subjektif seperti itu, terlambat haid. Dari data objektifnya ternyata juga didapatkan hasil yang sama,
kemudian ditambahkan data penunjang juga kemudian didapatkan hasil PP test positif. Nah, itu ditulis di situ. Nah, interpretasi data dasar itu juga biasanya ditulis setelah tujuannya ya. Kita kan sudah mendiagnosa. Nah, jadi ternyata didiagnosa ibunya hamil ya. Oh, ternyata anak keberapa? Kan sudah diajari ya cara mendiagnosa G1, G2, G3 sudah ya? Sudah belum? Sudah. G1, P1, A1 gitu sudah. Sudah dapat. Kalau wanita hamil disebut dengan G. Gravida, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi didiagnosa, misalkan ini anak pertama berarti kan G1 ya, anak pertama G1. P itu kan partes. Nah, partes itu kan melahirkan. Kalau dia hamil pertama kan belum pernah melahirkan. Berarti P1-nya kosong. Ya, kosong atau P1 atau kosong? Kosong, Bu. Ya, jadi G1 PK 0 ya. A-nya apa? Abortus ya. Dia pernah mengalami abortus enggak? Enggak ya, karena dia G1 ya. Jadi bagaimana? G1, P1, A kosong ya. Jadi masih kehamilan pertama. Seperti itu. Kemudian ada keluhan enggak? Kalau nggak ada keluhan ya hanya fisiologis. Nah, seperti itu. Nah, misalkan dia dengan mual muntah yang berlebih, nah kita harus mendiagnosa hiperemesis seperti itu. Jadi G1, P1, G1, P0, A1 dengan fisiologis kalau nggak ada keluhan. Kalau itu namanya fisiologis, tapi kalau jika ada keluhan atau dia disebut patologis G1, P1, G1, P0, A1 dengan hiperemesis. Nah, itu kalau dia mual muntah berlebihan. Nah, kita bisa mendiagnosa seperti itu dari mana? Ya, kita dapatkan dari itu tadi, dari pengumpulan data dasar, dari data subjektif dan objektif dan data penunjang atau disebut lab tadi. Nah, dari sini setelah kita tahu diagnosa, kita ada tujuan. Tujuannya apa? Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama berapa? Katakanlah 1 kali 24 jam atau 1 kali 15 menit. Diharapkan apa? Karena kalau misalkan hanya ibunya datang saja, sebentar ya. Sebentar. Jadi jika pasiennya itu hanya keluhannya datang ya, tidak di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit bisa kita katakan satu shift ya, mungkin 8 jam ya, 1 kali 8 jam seperti itu. Tapi kalau di pasien di poli cukup 1 kali 15 menit atau 1 kali 10 menit. Karena pasien berinteraksi dengan bidan itu mungkin hanya 10 menitan ya kalau di poli ya. Atau kalau di BPM pasien yang datang lagi periksa kan nggak sampai 1 hari kan, dia mungkin ke bidan hanya sampai 15 menit atau 10 menit gitu. Tapi kalau di rumah sakit bisa dikatakan selama shift ya, karena kita memantaunya kan selama shift kita. Bisa 1 kali 8 jam atau 1 kali 24 jam. Nah, jadi tujuannya apa? Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 1 kali 24 jam atau 1 kali 10 menit, nah diharapkan ini ibu dapat mengerti tentang keadaannya. Kriterianya ya ibu memahami, ibu mau melaksanakan penjelasan atau nasihat yang diberikan oleh bidan seperti itu. Misalkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Ya, dalam batas normal itu berapa disebutkan. Kemudian usia kehamilan berjalan dengan normal seperti itu. Jadi ada kriteria hasil. Jadi tujuan ada kriteria hasil. Jadi itu diinterpretasi data ya. Tadi selain ada diagnosa, ada masalah seperti itu, juga ada kriteria atau tujuan askepnya itu apa. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga itu adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Nah, diagnosa atau masalah potensial kira-kira kalau ibu hamil itu misalnya potensial terjadi apa? Biasanya kalau ibu hamil ya sudah ya nggak ada terjadi potensial karena itu nanti masuk ke pemeriksaan. Misalkan ibu hamil dengan mual muntah. Nah, biasanya
itu masalah potensialnya bisa terjadi apa? Hiperemesis, mual muntah yang berlebihan gitu ya. Jadi masalah diagnosa atau masalah potensial itu boleh ditulis, boleh tidak ya, tergantung keluhannya apa. Kalau hanya ibu hamil gitu saja, misalkan ibu pernah mengalami perdarahan seperti itu. Nah, data potensialnya masalah kalau ibunya perdarahan, potensial terjadi apa? Bisa terjadi abortus atau keguguran seperti itu ya. Jadi mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial itu tergantung keluhan yang dialami oleh ibunya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi ya. Jadi tadi seperti katakan mual, kalau ibunya ada mual, berarti dia bisa potensial terjadi hiperemesis. Bila misalkan ibunya keluarnya perdarahan, bisa terjadi keguguran atau abortus. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi mual muntah yang berlebihan atau biar tidak terjadi abortus? Nah, makanya kita harus memikirkan di situ tindakan apa yang harus kita berikan supaya diagnosa potensial atau masalah potensial itu tidak terjadi. Makanya di sini langkah ini membutuhkan antisipasi atau pencegahan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial itu benar-benar terjadi. Contoh ya, seorang wanita hamil dengan pembesaran uterus yang berlebihan, polihidramnion atau ibu hamil dengan diabetes mellitus atau gemeli kehamilan kembar, lakukan antisipasi perencanaan untuk mengatasi dan bersiap kemungkinan terjadi HPP atau perdarahan karena atonia uteri. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya langkah keempat yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Jadi penanganan segera ini harus dilakukan karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan bahaya gitu. Jadi saat itu juga misalkan perdarahan, kan nggak mungkin kita menganamnesa melakukan pemeriksaan, menganamnesa semuanya tidak, langsung saja diberikan tindakan pertolongan perdarahan. Nah itu tadi. Nah kebutuhan atau penanganan tindakan segera ini juga tidak selalu dilakukan langkah keempat ini, tergantung keadaan ibunya juga. Jadi ini di sini mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota lain sesuai dengan kondisi pasien. Jadi manajemen bukan hanya prenatal saja, tetapi selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya dalam persalinan. Kemudian saat data dikumpulkan dan dievaluasi, mungkin ada data yang mengindikasikan situasi gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk keselamatan ibu dan bayi ya. Jadi harus dilakukan segera. Mungkin langsung dirujuk atau penanganan infus atau penanganan kegawat daruratan seperti itu. Nah, kemudian langkah kelima ini tadi, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Jadi tadi dikatakan asuhan. Dengan kata lain, asuhan sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan dan setiap rencana asuhan disetujui oleh bidan dan pasien agar efektif. Oleh karena itu, pada langkah ini bidan harus merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama pasien. Kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya. Contoh, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan merujuk pasien. Beritahu ibu untuk istirahat cukup. Jadi merencanakan asuhan. Jadi direncanakan. Tapi perlu diingat ya, yang pertama merencanakan asuhan adalah lakukan komunikasi terapeutik pada pasien. Seperti itu. Jadi itu salah satunya itu di awal ya. Melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien atau melakukan perkenalan diri atau memperkenalkan diri pada pasien. Seperti itu ya. Kemudian baru dilakukan langkah-langkahnya. Melakukan pemeriksaan, apa saja yang perlu memberikan edukasi apa, seperti itu. Kemudian untuk dalam merencanakan ini harus diikuti alasan ya, misalkan alasan kenapa harus melakukan komunikasi terapeutik atau kalau enggak kenapa harus memperkenalkan diri, rasionalnya apa? Ya supaya terjalin kedekatan emosional dengan pasien. Nah, kemudian melaksanakan perencanaan, baru tadi direncanakan. Nah, sekarang tadi merencanakan, nah sekarang melaksanakan perencanaan. Kalau tadi rencanakan lakukan pemeriksaan TFO, nah di sini ditulis, hasil pemeriksaannya ditulis di sini. Gitu ya. Jadi pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada klien adalah bertanggung jawab terhadap pelaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Jadi dari rencananya bisa ada 7 rencana,
pelaksananya pun juga harus setuju. Tapi kadang rencana itu tidak sesuai yang kita harapkan, seperti itu, berdasarkan kondisi pasien. Nah, kemudian evaluasi hasil tindakan pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Dan dalam manajemen asuhan pada pasien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Dan evaluasi hasil tindakan itu kita kenal dengan SWOT, biasanya seperti itu ya. Tapi juga ada SWAPIR seperti itu. Nah, ini yang disebut evaluasinya. Ini adalah evaluasi SWOT yang banyak-banyak digunakan di rumah sakit ya, singkat seperti itu ya. SWOT. Asli itu adalah subjektif, ungkapan verbal dari pasien. Objektif adalah hasil pengamatan tingkah laku pasien dan hasil-hasil pemeriksaan. Asesmen kesimpulan yang didapat dari data subjektif dan data objektif yang selanjutnya menjadi diagnosis kebidanan. Dan planning, perencanaan yang mengacu pada analisis atau kesimpulan data. Seperti itu. Nah, kemudian ada SWAPI juga. Nah, ini tadi yang membedakan adalah implementasi, ada tambahan. Kegiatan asuhan yang telah diberikan. Seperti itu. Jadi dari planning itu diimplementasikan lagi. Karena kemungkinan planningnya ternyata belum sesuai, pasiennya masih ada keluhan lagi. Jadi dari planning itu direncanakan lagi. Gitu. Kemudian dievaluasi. Nah, biasa sudah SWAPI ini biasanya lebih mengarah di rencana tindak lanjut ya. Yang pasien di rumah sakit itu kan bisa sampai 5 hari, 6 hari seperti itu ya. Nah, itu ada SWAPI. Nah, kemudian selanjutnya ada SWAPIR. Nah, di sini ada implementasi, ada evaluasi, ada reassessment. Itu ada perubahan rencana asuhan dengan cepat memperhatikan evaluasi implementasi yang telah dilakukan atau lanjutan asuhan. Contohnya misalkan ibu melahirkan, kan sebenarnya sudah cukup ya. Kalau bayinya sudah lahir ya sudah cukup. Ternyata bayinya lahir, ibunya mengalami perdarahan. Nah, jadi kan ada reassessment kan, ada rencana lagi karena ternyata harusnya ibu hamil melahirkan selesai. Ternyata setelah melahirkan terjadi perdarahan. Nah, terjadi perdarahan di situ kan harus dilakukan tindakan lagi seperti itu ya. Kemudian ini ada perbandingan metode ya antara 5 langkah. Jadi yang kita kenal sebenarnya 7 langkah manajemen kebidanan atau FARMI, tapi di sini juga ada 5 langkah kompetensi bidan. Ada SWOP, ada SWAPI, ada SWAPIR, ada SWAPIR. Sebenarnya sama. Pada intinya adalah 7 langkah manajemen FARMI, cuman pada 5 langkah itu sebagian digabung. Kalau pada 5 langkah kompetensi bidan itu yang identifikasi, antisipasi masalah, evaluasi kebutuhan itu digabung menjadi satu asesmen. Seperti itu. Untuk yang lanjutnya sama seperti itu. Nah, kemudian kalau SWOT ini tadi langkah identifikasi, antisipasi masalah, evaluasi itu digabung jadi satu ya di sini di SWOT. Jadi asesmen dijadikan satu. Nah, kemudian pada langkah rencana asuhan tata laksanaan evaluasi itu kalau SWOT digabung jadi satu di sini. Gitu ya. Jadi hanya SWOT. Nah, kemudian SWAPI ini tadi. Nanti kita bisa lihat ya mana yang digabung seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah 7 langkah manajemen kebidanan FARMI seperti itu. Nah, itu tadi terkait metode ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke contoh bentuk formatnya ya. Contoh bentuk formatnya nanti sebentar. Saya bukakan dulu ya. Ini contoh formatnya ini. Oke, saya buka dulu. Jadi dari ASCAP manajemen FARMI itu dituangkan dalam suatu bentuk format ya. Nah, ini. Nah, kemudian berikan contoh formatnya terlebih dulu. Nah, ini. Nah, ini ada format ASCAP. Nah, terlihat dan terbaca kurang besar kah? Segini cukup? Cukup ya? Nah, ini ada data pengkajian. Nah, tadi ini ada 7 langkah manajemen FARMI. Di sini terbaca? Terbaca? Kurang besar atau kurang besar tidak? Terbaca? Halo? Tampilannya terbaca? Kurang besar? Terbaca ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kurang besar lagi tidak? Cukup? Pas, Bu. Pas ya? Bu. Oke, nah, terima kasih. Nah, ini tadi kita tuangkan dari manajemen FARMI itu ada pengkajian. Nah, tadi kita lihat dulu ada 7 langkah kan tadi. Sebentar, saya geser dulu sini. Nah, ada pengkajian. Nah, tadi pengkajian ada data subjektif dan data objektif. Nah, kita lihat dulu sebentar, sepintas dulu ya.
Data subjektif, kemudian data objektif. Nah, kita ketemu di sini. Oke, ini data objektif ya di sini. Oke. Nah, ini kita mau beri tanda merah. Oke, sebentar di sini. Ada data, nah pengkajian. Nah, ini ada data objektif, data objektif. Nah, data subjektif berisi apa saja? Nah, sebelum kita melihat, kita ke bawah dulu. Ada pengkajian kan, ada 7 langkah kan tadi manajemen varian. Nah, langkah 1 pengkajian. Pengkajian ada data subjektif dan data objektif dan data penunjang. Nah, ini ada data objektif. Kemudian di sini ada data pemeriksaan penunjang ya. Nah, ini bisa dimasukkan ya pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium ya. Bersama sebenarnya. Nah, nih tapi masuk di data masuknya di data objektif. Nah, kemudian ada interpretasi data. Nah, ini tadi langkah kedua. Kemudian langkah ketiga diagnosa potensial, langkah keempat antisipasi kebutuhan segera, baru langkah kelima intervensi. Nah, di sini. Nah, ada intervensi di sini, tanggal, jamnya. Nah, diagnosanya apa, kebutuhannya apa, tujuannya apa, kriteria hasilnya apa, intervensi. Tadi yang Bu Irma katakan. Nah, kemudian selanjutnya ada implementasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, itu adalah 7 langkah manajemen warfare. Oke, sekarang kita perhatikan satu persatu terlebih dahulu. Saya perkecil kayaknya tadi landscape nanti nggak terbaca. Jadi pengkajian itu terdiri dari ini tadi, anamnesa dilakukan oleh siapa ya, oleh bidannya, di mana, tanggal berapa, pukul berapa, seperti itu. Identitas klien ya, nama pasien, umur, suku, bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, alamat, nama suami, kemudian juga sama. Nah, kalau kita ketemu sama pasien ya kita isi dengan pasien, tapi kalau kita menggunakan kasus semu ya pakai kasus semu nggak apa-apa. Kemudian alasan kunjungan saat ini apa? Kunjungan ulang atau kunjungan pertama seperti itu ya, kalau di kebidanan itu seperti itu, ada kunjungan ulang, kunjungan awal seperti itu. Nah, keluhan utamanya apa? Nah, biasanya kalau kunjungan ulang kalau nggak ada keluhan utama ya sudah nggak ada, hanya kunjungan ulang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada riwayat menstruasi, menarsnya umur berapa, siklus menstruasinya berapa lama, teratur atau tidak, lamanya berapa hari menstruasinya, banyaknya darah berapa banyak. Nah, ini bisa dihitung dari pembalut ya. Satu pembalut itu 20 cc. Itu kalau penuh ya. Kira-kira satu hari kita bisa hitung berapa kali ganti pembalut. Misalkan satu pembalut itu 20 cc tapi ukuran normal ya. Misalkan sehari ganti 4 kali pembalut, misalkan penuh ya, kan penuh kadang kan nggak penuh ya. Mungkin 15 cc atau 10 cc ya, tinggal mengalihkan. Misalkan 15 cc kali 4 pembalut. Nah, bisa seperti itu. Kemudian hari kedua, hari ketiga. Dan konsistensinya seperti apa? Cair, encer, atau kental, seperti itu. Ada dysmenorrhea tidak? Ada fluoralbus tidak? Sebelum, selama, atau sesudah. Kalau ada fluoralbus, warnanya seperti apa? Baunya seperti apa? Gatal atau tidak? Nah, kemudian HPHT dan HPL. Ya, HPHT hari perkiraan haid terakhir. Jadi haid terakhirnya kapan? Kemudian menghitung hari perkiraan lahirnya. Seperti itu. Sudah diajari toh cara menghitung? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kemudian status perkawinan. Kawin berapa kali, lama perkawinan berapa tahun. Nah, kemudian riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu ditulis di sini. Kalau anak hamil 1 ya ini umur kehamilannya berapa saat persalinan ya. Misalkan umur kehamilannya 38 minggu kayak gitu ya. Terus kemudian penyulinnya tidak ada, penyulinnya bidan. Nah, persalinannya jenisnya apa? Biasanya kalau normal itu spontan atau normal begitu boleh. Nah, kemudian tempat persalinnya di mana? Di BPM atau di rumah sakit seperti itu. BPM atau rumah sakit, BPM atau semua ya. Aku masuk ono. Konten kalau Mungkin di BPM. Kemudian penyulitnya apa? Seperti itu. Ada penyulit tidak? Kemudian nifasnya ada penyulit tidak? Kalau tidak ada STAA, anaknya laki-laki atau perempuan, berat badan, panjang badannya berapa? Menyusui atau tidak? Hidup atau mati? Menggunakan KB tidak? Terus keterangannya apa? Kalau hamil anak kedua ya ditulis hamil ini. Kemudian selanjutnya adalah riwayat kehamilan sekarang. Hamil yang keberapa saat ini?
umur kehamilan sekarang itu berapa, gerakan anak pertama kali dirasakan usia kehamilan berapa. Nah, kalau ini misalkan masih TM1 ya tidak perlu ditulis, kan belum merasakan gitu. Gerakan anak sekarang ya dikosongi. Pemeriksaan kehamilan TM1 periksa berapa kali, TM2. Nah, ini tergantung trimesternya ya. Kalau masih trimester 1 ya nggak semuanya diisi. Kalau trimester 2 ya sampai trimester 2. Kalau trimester 3 biasanya hampir semuanya penuh ya karena dia sudah trimester 3. Seperti itu. Kemudian berat badannya, tekanan darahnya, tanggal periksanya kapan, tekanan darah berapa, berat badannya berapa, riwayat imunisasi TT ditulis, status imunisasi TT-nya bagaimana. Kemudian pernah mendapatkan tablet FE atau tidak, jumlahnya berapa, diminum teratur atau tidak, kalau tidak alasannya apa, pemeriksaan yang sudah pernah didapat apa, HB atau golongan darah apa, di sini ditulis semuanya, KIE yang sudah pernah didapatkan, senam hamil, gizi, persiapan, hanya ditulis di sini. Nah, kemudian riwayat kesehatan keluarga. Adakah keturunan kembar, dari pihak siapa, penyakit keturunannya apa, dari pihak siapa, jenis penyakitnya, penyakit lain dalam keluarga, dari pihak siapa, gitu. Dan riwayat kesehatan yang lalu, riwayat menahun, riwayat menahun, menurun, dan menular. Keadaan psikososialnya, kehamilan diharapkan atau tidak, alasannya apa? Kehamilan ini direncanakan atau tidak, alasannya apa? Harapan terhadap kehamilan sekarang itu apa? Seperti itu ya, diisi ya. Nah, kemudian latar belakang budaya dan dukungan keluarga, kebiasaan atau upacara adat istiadat selama hamil itu seperti apa? Kebiasaan keluarga yang menghambat itu ada enggak? Kebiasaan keluarga yang menunjang ada enggak? Dukungan dari suami seperti apa? Dukungan dari keluarga lainnya. Nah, makanya di sini dukungan ini sangat penting ya, apalagi kalau kehamilan itu direncanakan, itu sangat ada dukungan. Tapi kalau misalnya kehamilan itu tidak direncanakan atau kehamilan karena proses apa namanya bukan keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, biasanya dukungan dari suami atau keluarga itu kurang ya, seperti itu. Nah, kemudian pola kebiasaan sehari-hari nih ditanyakan, pola nutrisinya bagaimana, sebelum hamil makan berapa kali, selama hamil bagaimana, terus kemudian yang dikonsumsi apa saja, ada lauk tidak, sayur ada enggak, buah atau tidak, porsinya bagaimana, cukup besar, porsinya sedikit atau bagaimana. Kemudian kalau yang dirasakan, mungkin kalau kehamilan trimester 1, kalau yang dirasakan mungkin ini, apa namanya, tidak ada keluh, mual muntah, nah itu bisa ditulis. Nah, kemudian pola eliminasi, sebelum hamil itu buang air besarnya berapa kali, buang air kecil berapa kali, kalau selama hamil bagaimana, kemudian keluhan yang dirasakan apa. Nah, dari hasil semua itu tadi, jika didapatkan mual muntah, berarti kita harus lakukan sesuai dengan keluhan, penata laksanaannya. Jangan sampai nanti ibunya mengeluh tidak makannya, tidak mau, tapi kita tidak memberikan intervensi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pola istirahat tidur, sebelum hamilnya seperti apa, selama hamilnya seperti apa, tidur malam berapa jam, tidur siang berapa jam, kemudian pola aktivitasnya seperti apa, begitu. Selama hamil mungkin di rumah, kalau misalkan ibu rumah tangga yang mencuci, menyapu atau seperti apa gitu. Ya, kemudian pola seksualitasnya berapa kali, perilaku kesehatan, penggunaan obat, jamu, rokok, personal hygiene-nya seperti apa. Kemudian data objektif. Nah, di sini ada kesadaran, tekanan darah, ROT, MAP, suhu, nadir, respirasi, berat badan, nanti ditulis semuanya. Itu sebelum dan sekarang. Nah, kemudian pemeriksaan khusus. Nah, ini tadi ada inspeksi kepala, kan hasil pemeriksaan ya, kepalanya seperti apa, muka kelopak matanya, mulut dan gigi, hidung, leher, dada. Sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik kan? Sudah paham ya tentunya ini ya. Nah, yang dibedakan kalau pada ibu hamil itu penekanannya lebih ke dada ya. Pemeriksaan payudara kalau sudah trimester 3 apakah ada pengeluaran kolesterol seperti itu ya. Dan perutnya di sini ada bekas luka operasi enggak, linia, stria, pembesaran liver lian atau liver, anogenitalia, vulva, warna, luka parut, edema, varises, adakah pengeluaran? Jika terjadi ada perdarahan harus dilakukan PT, pemeriksaan dalam pada ibu hamil, nanti ditakutkan ada terjadi abortus atau seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah ekstremitas atas dan bawah, ada edema, ada varises seperti itu. Ada tidak seperti itu, palpasi leher, dada, perut, nah ekstremitas atas dan bawah apakah ada edema. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan leopard 1, leopard 2, leopard 3, leopard 4, kemudian TFU-nya berapa, TBC-nya berapa. Nah, pemeriksaan leopard ini tidak selalu bisa dilakukan. TM1 mungkin hanya leopard 1 saja, mungkin hanya balotemen.
Tapi kalau sudah leopard 2, 3 baru bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian auskultasi ya, DJJ frekuensinya dada, perut seperti itu ya. DJJ-nya berapa kali, kemudian bunyi dadanya seperti apa, wheezing perutnya terutama lambung ya. Dan perkusi, refleks patella kanan atau kiri, kemudian perkusi perut ya seperti itu. Apakah ada kembung seperti itu. Kemudian pemeriksaan panggul luar untuk mengisi di sini ada distantia spinarum, distantia cristarum, ada bodolok, ada lingkar panggul. Nah, sebenarnya pemeriksaan panggul ini tidak bermakna ya. Karena apa? Panggul sempit itu belum tentu ibunya tidak bisa lahir normal, kecuali kalau ibunya tinggi badannya kurang. Karena panggul luar ini kan hanya mengkiaskan saja. Nah, yang berpengaruh itu kan rongga dalam panggul. Nah, kan kita nggak bisa mengukur rongga dalam panggul. Bisa dilakukan pemeriksaan, tapi harus ada alat namanya ya. Kalau kita hanya secara pemeriksaan fisik aja, besar kecil panggul itu tidak menentukan apakah bisa lahir normal atau tidak. Tapi yang bisa menentukan rata-rata secara teori itu adalah tinggi badan. Nah, kemudian pemeriksaan dalam bila ada indikasi, salah satunya tadi kalau pas dilakukan pemeriksaan genitalia ada perdarahan. Kemudian pemeriksaan laboratorium HB, golongan darah, albumin, reduksi urin. Nah, tentunya ini pasti sudah didapatkan ya, sudah diajarkan ya, kalau tidak salah Bu Anggra ya ini ya, untuk memeriksa apa? Reduksi urin, albumin untuk memeriksa diabetes sama apa? Hipertensi pada kehamilan. Dan pemeriksaan penunjangnya seperti EKG, ECG, seperti itu ya, rongsen, seperti itu USG, masuk pemeriksaan penunjang. Dan kesimpulannya sesuai dengan ini tadi G1, P0, A0, janin, letak hidup. Nah, itu mungkin kemarin Bu Palupi yang menjelaskan ada berapa diagnosa untuk kesimpulan. Ada berapa? 8 atau 7? Janin hidup, letak apa? Ingat enggak? Kesimpulannya. Ingat nggak? Janin hidup, tunggal, letak, terus kemudian apa lagi? Intrauterin atau ekstrauterin? Ya. Ingat nggak? Dapat nggak itu? Diagnosa yang ada 7 diagnosa, ada nggak? Ingat nggak? Halo, ayo Bu Irma dijawab dulu. Dapat nggak kemarin? Dapat, Bu. Dapat ya. Ada berapa? Ada hidup, dia intrauterin atau extrauterin ya, letaknya seperti itu ya. Ya, nanti kesimpulannya pakai itu ya. Nah, kemudian baru kita masuk interpretasi data dasar. Data subjektif tadi Ibu mengatakan apa keluhannya tadi. Data objektifnya nggak semuanya harus kita tuliskan. Data objektif yang kita tuliskan adalah yang menunjang masalah atau diagnosa. Seperti itu. Jadi nggak semuanya harus dituliskan. Kemudian masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, baru didiagnosa. Kalau data subjektif kata Ibu mengatakan hamil atau terlambat, data objektifnya apa kira-kira yang menunjang? Hasil lab, PP test seperti itu. Nah, kemudian diagnosanya ibu hamil. Ada masalah enggak? Ternyata masalah mual muntah seperti itu. Ibu memerlukan apa kalau seperti itu? Kebutuhannya apa? Ibu ambil TM1 seperti itu. Nah, kemudian setelah itu didiagnosa potensial ada enggak seperti yang baru mengatakan? Antisipasi kebutuhan segera ada enggak seperti itu. Nah, kemudian baru, nah ini tadi dilakukan intervensi. Nah, di sini. Ini boleh pakai kotak-kotak atau boleh pakai langsung, nggak apa-apa. Nggak masalah, intinya sama. Ada yang pakai kotak-kotak, ada yang enggak. Sama aja sebenarnya. Nah, jadi nomor 1 ini tadi apa? Tanggal berapa? Nah, diagnosanya apa? Tujuannya apa? Setelah dilakukan, nah tadi kriteria hasilnya apa? Intervensinya apa? Rencana nomor 1, yang pertama, lakukan perkenalan pada pasien. Rasional alasannya apa? Seperti itu ya, diintervensi, dilakukan langkah-langkahnya apa, berdasarkan hasil apa, hasil dari data interpretasi data ya, dan implementasi, diagnosa masalah, kebutuhan, jangan lupa ya tanggalnya ya, tanggal atau jamnya itu, implementasi, kemudian evaluasi menggunakan SWOT seperti itu, kemudian baru ini tadi yang terakhir ya, pakai ini aja, langsung evaluasi. Tanggalnya jam berapa, diagnosa seperti itu. Itu adalah format ASCEP kehamilan. Nah, nanti untuk berikutnya tadi kan sudah gabung di Google Form ya. Nanti silakan mau tugas individu apa tugas kelompok. Mau tanya mau tugas individu apa tugas kelompok? Individu, Bu. Individu ya. Oke, nanti kalau individu nanti ada 3, silakan nanti kita bentuk ya, bentuk mana saja ke bagian
askep berapa begitu ya. Oke. Evaluasi. Nah, oke, ini nanti format askep kehamilan seperti ini ya. Jadi nanti tugasnya membuat askep individu. Nanti ada TM1, TM2, TM3. Jadi nanti kebetulan nanti berurutan saja, tidak harus semuanya. Kebetulan nanti siapa, mungkin nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3 berhitung ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 1 berarti dapat askep TM1. Kalau nomor 2 berarti dapat askep TM3. Kalau nomor 2 berarti dapat tugas askep TM2. Kalau dapat nomor 3 berarti dapat tugas askep TM3 seperti itu ya. Jadi nanti Bu Irma maunya dibuat nanti contoh format itu ada 2. Ada yang komprehensif, ada yang manajemen Varne saja. Nanti buat latihan ya. Ini contohnya yang Bu Irma contohkan ini hanya manajemen Varne saja. Sekarang Bu Irma akan bukakan contohnya, contoh askepnya ya. Contoh askepnya sebentar. Saya bukakan dulu. Oke, nanti ada format, ada bentar. Saya bukakan dulu. Ada manajemen Varne. Nah, oke. Ini contoh askep. Sebentar. Saya bukakan dulu yang saya share dulu. Ini yang contoh mana ya? Contoh askep TM3. Nah, ini. Ini adalah contoh yang askep komprehensif. Nah, fisiologis ya. Askep komprehensif itu nanti silakan menulis ada diagnosanya apa seperti itu. Nah, ini contoh saja ya, boleh nanti kasusnya semu boleh, kasus semu aja. Nah, kemudian ada nama, ini seperti tadi pengkajiannya nanti kan tadi kan kosongan. Nah, ini nanti diisi. Ini contoh. Nanti pakai format yang tadi sudah Bu Irma berikan. Langkah 1 pengkajian ditulis semuanya di sini. Nah, itu tadi. Nah, ditulis di sini. Nanti boleh banyak di internet juga banyak ya contoh-contoh seperti itu. Ditulis seperti ini ya, dari ini data subjektif objektifnya, ada Leopoldnya seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua, nah ini tadi, ada diagnosa, ada data dasar. Diagnosanya apa, datanya apa, DS, DO, nah nanti bisa nggak semuanya dimasukkan ya. Nah, kemudian Leopold, nah kemudian masalah tidak ada, langkah 2-nya, langkah 4, langkah 5, nah nanti ditulis seperti ini. Kalau tadi kan contohnya Bu Irma kotak-kotak, kalau ini kan nggak kotak-kotak. Sama aja, kotak-kotak boleh, pakai begini boleh. Nah, implementasi. Nah, jadi ini contohnya ini tadi. Nah, langkah 4. Ini adalah contoh yang bukan komprehensif ya. Bukan komprehensif itu dia hanya 7 langkah saja. Nah, nanti jangan lupa ada juga yang disebut komprehensif, asuhan kebidanan komprehensif. Sebentar, asuhan kebidanan komprehensif. Sebentar saya stop share dulu. Apa yang membedakan komprehensif sama yang bukan komprehensif? Kalau yang bukan komprehensif, nah ini tadi sebentar. Kalau yang komprehensif, nah ini yang kalau komprehensif itu seperti ini. Apa Bu bedanya sama askep komprehensif sama yang bukan komprehensif? Nah, kalau komprehensif ini tadi ada judul seperti ini sama. Nah, yang membedakan sih ada kata pengantar. Nah, kemudian ada daftar isi. Nah, kemudian ada pendahuluan. Nah, kemudian ada landasan teori ya. Jadi landasan teorinya pengertian kehamilan, proses kehamilan. Sebentar, kalau kita masuk dulu ini tujuan khususnya ini tadi. Nah, seperti ini ya tujuan umumnya diharapkan dalam penulisan dan penyusunan asuhan kebidanan ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan asuhan kebidanan pada klien dengan ibu hamil fisiologis. Jadi nanti ada kasusnya sebenarnya ada fisiologis, ada patologis ya. Tapi nanti kita coba belajar yang untuk fisiologis aja. Nah, kemudian tujuan khususnya apa? Nah, ini tadi tujuan khususnya ada 7 langkah tadi. 7 langkah yang kita dapatkan tadi. Ada 7 langkah tujuan khususnya, 7 langkah manajemen Varne di situ. Nah, kemudian landasan teorinya ya tentang kehamilan. Nah, ini tadi Pak boleh pakai ini nanti. Kemudian ada konsep tanda gejala kehamilan, ada konsep pemeriksaan kehamilan, kemudian ada konsep diagnosis banding kehamilan, ada hal yang diperlukan dalam kehamilan,
Kemudian juga ada konsep perubahan fisiologis pada kehamilan. Jadi konsepnya tentang teori kehamilan. Kalau TM trimester 3 ya tentang konsep teori kehamilan trimester 3. Nah, kemudian kalau ini tidak perlu pakai jurnal ya, kemudian tinjauan kasusnya. Tinjauan kasusnya di sini ada pengkajian data. Nah, di sini ada datanya apa? Sudah masuk tinjauan kasus itu adalah manajemen Varney tadi, pengkajian data, kemudian ada data subjektif, ada data subjektif. Nah, tadi sudah masuk 7 langkah Varney tadi ya, masuk di sini. Nah, kemudian setelah dievaluasi pakai SWOT, nah ada penutup, ada kesimpulan, ada saran, ada daftar pustaka. Nah, itu yang disebut dengan komprehensif. Ini masih ada kurang ya tadi ya. Kalau ini tadi kan masih konsep kehamilan ya. Nah, tadi sebenarnya di sini harusnya ada konsep lagi, pemeriksaan kehamilan, ada konsep asuhan kebidanan. Nah, belum. Sirkulasi darah, sistem darah. Nah, di sini masih ada lagi konsep ya. Nanti Bu Irma coba rubah ya ini cantik. Ada konsep ini tadi. Konsep manajemen Varney. Manajemen Varney. Nah, ini berisi nanti isinya apa? Isinya menjelaskan tentang konsep Varney itu tadi. Data subjektif itu berisi apa saja, kenapa kok harus ditanyakan umur, kenapa. Nah, ini yang masih kurang ya nanti. Nah, ini masih kurang. Ini jurnalnya nggak perlu, ini kalau jurnal ini nanti untuk ini, untuk profesi ya, untuk ketika belum ya. Ada konsep manajemen Varney yang kurang. Nah, itu tadi ya yang bedanya antara murni manajemen, askep manajemen Varney saja sama komprehensif. Nah, nanti harapannya, karena nanti tugasnya ini bisa membreakdown dari, kalau misalkan nanti ujian UTS UAS-nya jatuh, nanti kita ambilkan dari tugas ini. Nah, jadi tugas ini harapnya nilainya besar. Jadi makanya nanti Bu Irma maunya membuat askep komprehensif. Ya, boleh bebas. Tapi nanti di sini ada askep komprehensif ditentukan ada TM1, TM2, TM3. Nanti tidak satu mahasiswa harus membuat satu TM1, TM2, TM3 tidak. Tapi nanti setiap berhitung aja, dibagi 3 kelompok gitu aja, biar nggak ini nanti takutnya saya maunya TM1, dihitung aja, jadi berhitung dari NIM nomor 1 atau nomor absen nomor 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang 1 berarti dapat TM1, yang nomor 2 dapat TM2, yang nomor 3 dapat TM3, begitu. Jadi nanti dapatnya nanti tugasnya membuat askep komprehensif kehamilan sesuai dengan tema yang diambil, TM1 atau TM2 atau TM3. Seperti itu ya, nanti dikumpulkan sebagai tugas ya, itu tadi. Nanti contoh-contohnya boleh dilihat di sini, boleh lihat di internet, banyak sekali. Kasus semu aja ya, seperti itu. Nah, nanti sebelumnya nanti Bu Irma akan share dulu, dikumpulkan di mana, seperti itu. Google Form-nya. Nah, ini nanti di sini kan harusnya ada kontrak kuliah ya, ada kontrak kuliah, ada tanda bayar kehamilan muda yang kemarin itu ya, waktu sama komplikasi ya, yang kemarin itu nanti bisa dilihat di sini ya materinya seperti itu. Terus kemudian manajemen asuhan kebidanan, nah semua ada di sini. Nanti diklik dilihat di sini di pertemuan ketiga seperti itu. Nah, bisa dibuka di sini. Nah, sebentar nanti mau dibuka ya. Nah, tadi ada link Zoom-nya di sini. Nah, ini tadi. Nah, di sini ada formatnya, ada manajemennya, ada contoh askep kehamilan, ada yang komprehensif, seperti itu. Oke, kemudian nanti, nah di sini, kalau yang trimester 1 yang nanti dapat nomor 1 ya diupload di tugasnya di pertemuan 4. Kalau yang dapat trimester 2, berarti askep komprehensifnya tugasnya diupload di pertemuan 5. Kalau yang dapat tugasnya di trimester 3 diupload di pertemuan 6. Ingat ya. Jadi mengikuti. Kalau TM1 ingat berapa? Diupload di pertemuan 4. Kalau trimester 2 diupload di pertemuan 5 tugasnya. Kalau di trimester 3 diupload ke pertemuan 6. Jadi ini Bu Irma belum memasukkan ya, belum ada formnya, nanti kayak Google Form, nanti tulis NIM, nama, langsung upload tugasnya. Itu aja. Semuanya boleh patologis, boleh fisiologis, terserah aja. Yang penting membuat askep komprehensif.
boleh mau patologis, boleh fisiologis, terserah ya begitu. Nah, kemudian nanti ada review materi, entah kapan. Review materi ini nanti ada 20 soal ya. Review materi dari pertanyaan, biasanya ada soal mungkin gabungan ya, mungkin 10 nanti soal pertanyaan misalkan apakah pengertian manajemen seperti itu. Nanti mungkin yang 10 soal bisa soal kasus seperti itu. Nah, kemudian review materi ini nanti hanya ini saja berupa review materi ya. Kemudian ada ujian akhir semester nanti sebentar. Ada ujian akhir semester, kok belum ada ya? Ada ujian akhir semester. Nah, ini nanti hanya absensi saja. Absensi sama screenshot bukti-bukti bahwa sudah mengumpulkan tugas, screenshot bahwa kemarin sudah di YouTube ya, nanti biasakan Bu Irma langsung upload di YouTube seperti itu. Nanti bisa sudah komentar, like, subscribe dari YouTube seperti itu. Hanya bukti-bukti seperti itu sama bukti kehadiran mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi ujian akhir semesternya itu. Tapi nanti mungkin dari kampus juga tetap ada ya. Kalau ini kan ujian akhir semesternya Bu Irma. Tapi nanti kan dari tim kan ada, masing-masing dosen ada. Oke, baik. Itu materi yang Bu Irma sampaikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, satu kelompok berapa orang? Itu kan tugasnya individu. Tugasnya individu. Ya, berarti ingat ya, tugasnya individu. Tapi silakan berhitung. Jadi memang misalkan ini satu kelas berapa jumlahnya? 20, Bu. 20. Berarti kan ada berarti 1 2 3 1 2 3 begitu ya. Paham enggak maksudnya Bu Irma? Paham, Bu. Ya, berarti tidak ada kelompok. Memang jumlah tugasnya temanya ada 3, ada TM1, TM2, TM3. Tapi mengerjakannya tugas individu. Yang absen nomor 1 dapatnya apa? TM1. Semester 1. Absen nomor 2. Semester 2. Semester 2. Absen 3 semester 3 kan kalau yang sudah nomor 4 kan berhitung lagi toh. 4 kan berarti mulai dari 1 toh ya. Berarti 4, 5, 6, 1 lagi. Nanti ke 6, ke 7, 1 lagi begitu ya. 7 ke 9 berarti ke 10, 1 lagi. Bisa dipahami ya. Jadi bukan kelompok ya. Individu. Tugasnya individu. Jadi diingat tadi kalau TM1 diupload ke pertemuan berapa tadi? 3. Ya. 4 ya. Nanti bisa dilihat di Google Form seperti itu. Dan ingat tugasnya ASKEP komprehensif. Bukan yang hanya manajemen Parne saja. Tapi komprehensif yang ada bab 1, bab 2, bab 3. Kalau hanya bukan komprehensif kan dia hanya pemeriksaan data subjektif itu saja, tapi yang komprehensif ya. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, nanti ada contohnya, cuman contohnya komprehensif itu tadi belum ada yang konsep teori manajemen Parne seperti itu. Nanti boleh silakan searching di internet atau apa, tapi meskipun searching, meskipun nanti mau ngambil sumbernya dari harus dipahami ya. Kita tuh boleh intinya sebenarnya kalau harusnya ya memang kita mengerjakan sendiri, tapi karena tidak ada pasien ya, susah juga nanti kasus semu ya, karena belum sama sekali belum terjun ke praktek ya, makanya boleh pakai kasus semu, boleh lihat contoh-contoh di internet, boleh patologis, boleh fisiologis, tapi itu tadi harus diperhatikan. Kalau TM1 ingat, apa saja palpasi Leopoldnya, apa yang membedakan? Nah, di situ. Yang membedakan adalah palpasi Leopold ya. TM1 belum bisa teraba. Kan kemarin sudah diajari toh pemeriksaan Leopold? Sudah belum teorinya? Sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti kan TM2 Leopold berapa? TM3 jangan sampai nanti Bu Irma koreksi trimester 1 ada Leopold 4. Kan belum ada, janinnya belum ada pembesaran uterus ya. Oke, baik. Dari sini ada yang mau di ini? Tugasnya batas kapan, Bu? Ini sudah ada tenggatnya, sudah di Google Form ada tenggatnya ya. Di Google Form ada tenggatnya mana ya? Ya, Januari tanggal 24 ya. 1 minggu? 1 minggu ya. Cukup ya? Iya, Bu. 1 minggu. Nah, kemudian Bu Irma mau menyampaikan lagi sebentar saya tambahkan 1 materi yang kemarin belum sempat masuk ya. Sebentar saya tambahkan sedikit saja. Bentar. Mana ya? Oh ini. Nah, sebentar.
Bentar. Bentar. Saya tambahkan sedikit saja. Mungkin memang ini materinya banyak sekali, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, di sini ada tanda bahaya komplikasi selama kehamilan ya. Di sini ada kehamilan muda, ada kehamilan lanjut ya di situ. Nanti Bu Irma berikan bukunya Bu Irma ya. Nanti ada kehamilan muda itu apa saja? Ada latar belakang, nah ini tadi. Nah, ada abortus, ada mola, ada ektopik, ada hiperemesis. Abortus itu ada abortus iminen, ada abortus impesien, habitualis, incompletus, dan completus. Kemudian mola itu adalah kehamilan anggur. Kemudian kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar ini tadi, di luar kandungan. Harusnya di sini ya, tapi karena dia kehamilan ektopik, nah dia berada di sini. Jadi tidak bisa dipertahankan, harus diakhiri kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu kalau sudah nyeri itu bisa disebut kehamilan ektopik terganggu. Nah, kemudian hiperemesis ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, abortus juga itu ya, ada iminen, impesien, habitualis, incompletus, dan completus. Itu bahaya pada kehamilan muda. Kemudian tanda bahaya pada kehamilan lanjut, biasanya ada plasenta previa dan solusio plasenta, ada nyeri perut hebat, penglihatan kabur, bengkak di wajah dan jari-jari tangan, ada keluar cairan per vagina, gerakan janin tidak terasa, dan sakit kepala yang hebat. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti Bu Irma akan berikan materinya saya tambahkan materinya di situ. Oke, baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Ada, Bu. Ada ya, baik. Jika tidak ada, kita foto bersama dulu. Bagi yang bisa membuka kamera, kita buka kamera, kita dokumentasikan bersama. Oke. Oke. Ya, sudah siap semua. Nanti hitungan ini ya, hitungan ketiga ya. Saya hitung sebentar. Oke. Oke, saya hitung sebentar. Oke, saya hitung saya bebas. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Ya, saya simpan dulu. Raskap kehamilan ya. Manajemen D3. Kebidanan. Manajemen. Kebidanan. Maaf, saya lagi main game. Oke, baik, itu yang bisa saya Bu Irma sampaikan ya untuk materi-materi tadi, tanda kehamilan yang lanjut ya. Kalau kehamilan muda kemarin sudah ya, tanda kehamilan lanjut nanti Bu Irma masukkan di link Google Form-nya ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi. Rencana UAS-nya kapan? Minggu depan, Bu. Minggu depan. Gimana? Tanggal 17 Minggu depan. Harinya sudah tahu? Hari apa? Hari Senin? Iya, Bu, hari Senin. Hari Senin, oke. Baik, nanti kita bicarakan semua sama tim departemen atau mungkin ujian sendiri-sendiri. Kalau udah sendiri nanti dari review materi Bu Irma tadi sudah cukup. Yang tadi pertemuan ke-7 tadi itu sudah cukup, termasuk UAS, cukup sampai di situ saja. Jadi nanti itu review materi itu sudah cukup. Jadi Bu Irma UAS-nya itu saja, tapi tambah absensi. Cuma kita lihat apakah ada memang harus mewajibkan gabungan semua atau seperti itu ya. Oke. Baik, dari sini jika tidak ada yang ditanyakan lagi, tetap semangat, tetap jaga imunitas. Ini di kampus semua ya. Minggu depannya lagi sudah mulai lab ya. Nanti kita akan masuk lab ya, seperti itu. Jadi offline lab di kampus. Oke. Baik, Bu, ya. Ibu, Ya, ada yang mau kalau ditanya. mau ambil just lab itu di mana, Bu? Just lab, coba menemui Bu Nia atau Bu Yuli ya ke kampus, coba ditanyakan saja. Ya, kalau bisa mulai ditanyakan karena kayaknya informasinya minggu depan setelah UAS itu kita sudah masuk lab. Ya. Sama seragam juga kami belum ada, Belum, Bu. semua belum ada. Belum dapat semua. Belum, Bu. Oh, iya, iya. Ikut lagi, Bu. Gitu. Sudah menghubungi Bu Chandra selaku ketua prodi. Belum. Udah, Bu, udah ngomong, tapi katanya Bu Chandra